Aku masuk nggak ya, Kak Dara? Kedengaran, Kak. Oke, kedengaran ya udah. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Apa kabar? Aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tanaza Aji Pratiwi. Karena kepanjangan, tolong panggil saya Anza aja ya, Anza, A-N-Z-A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi content creator, seorang content creator yang baik gitu ya. Nanti kita bakal sharing-sharing bareng sore hari ini ya. Terima kasih pokoknya untuk teman-teman yang sudah sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti ilmunya daging semua ya. Semoga nanti kita di akhir acara bisa dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu ya tentunya. Oke, nah kesepakatan sore hari ini nanti minta tolong nih buat teman-teman kalau suara saya tiba-tiba nggak terdengar atau dari PowerPoint-nya macet bagaimana, nanti tolong ke chat aja bilang, kalau nggak langsung on mic boleh deh, pokoknya tolong banget ya. Terus hari ini saya akan panggil teman-teman itu creators gitu ya. Hai creators gitu, kalau cerita karena kita lagi bahas tentang content creator gitu ya. Nah, saya nih on cam sendirian, kalau bisa teman-teman on cam juga nih. Oh salah, kalau bisa creators on cam juga nih, gitu ya. Oke, langsung aja nih kita mulai ke PowerPoint-nya. Oke, sudah kelihatan kah PowerPoint-nya? Udah, Kak. Oke, udah ya. Minta tolong ya Kak Dara, nanti saya nanya lagi. Takut soalnya nanti kalau misalkan tiba-tiba hilang ya ngomong sendirian dong. Oke. How to be a good content creator. Content creator, apa sih content creator itu gitu ya. Nah, sebelumnya pasti zaman digital sekarang ini ya, kita banyak konsumsi tuh apa-apa konten gitu. Coba hitung hari ini kita konsumsi konten tuh berapa. Pasti udah banyak banget. Karena kita dari handphone gitu ya, pegang handphone, tiba-tiba lihat, oh ada nih konten menarik gitu ya. Itu yang namanya konten. Lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut bahas. Oke, content drives people action. Apa sih maksudnya itu? Artinya ketika kita nonton sesuatu nih, tadi misalkan saya nonton tentang bagaimana cara mendapat beasiswa gitu ya. Nah, terus kita selesai nonton itu, terus kita langsung jadi termotivasi tuh. Oh iya ya, ternyata kiat-kiatnya gini nih caranya. Berarti aku harus ngikutin nih, aku harus dapetin beasiswa nih. Nah, dari situ konten seseorang itu bisa membuat yang menonton, audiensnya itu jadi termotivasi, jadi terhibur, jadi lucu, bisa aja tergantung kontennya itu apa. Dan itu ngedrive, dan itu memberikan efek gitu ya ke audiens yang nonton, jadi ngelakuin suatu action karena dari apa yang udah mereka tonton. Itu dia manfaat dari konten gitu ya. Jadi kita sebagai nanti creators nih, teman creators, kalau mau jadi content creator itu harus bisa yang membuat orang-orang itu jadi beraksi gitu. Jadi punya motivasi. Setelah nonton ini, setelah nonton itu, jadi ada manfaatnya. Jadi ngelakuin sesuatu yang apa sudah ditonton dari konten itu. Dan hari ini kita akan belajar apa aja nih? Yang pertama, kita akan belajar apa sih itu content creator. Yang kedua, cita-cita jadi content creator. Sekarang anak-anak mungkin ditanya gitu ya, cita-citanya kamu jadi apa? Mau jadi YouTuber. Wah, YouTuber keren banget nih gitu ya. Terus yang ketiga kita bakal bahas mindset, yang keempat soft skill, yang kelima kolaborasi, dan yang keenam adalah strategi. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya ke creators, salah satu creators mungkin ya, bisa jawab atau jawab on mic atau langsung chat di kolom ini obrolan publik ya. Kira-kira pernah nggak kira-kira sekarang di handphonenya ada platform contohnya YouTube nggak? Coba, ada nggak sih kreator sekarang nih teman-teman yang lagi ada di sini yang nggak punya YouTube? Ada nggak? Coba deh. Saudara punya ya YouTube, Kak? Punya dong, Kak. Punya ya, pasti dong. Yang lain ada nggak nih? Pasti.
nggak ada yang nggak punya gitu ya. Aduh gimana ya? Pasti nggak ada yang nggak punya YouTube gitu. Oke. Kak Mufidah nih mengetik. Kak Mufidah punya YouTube nggak? Punya. Oh jelas punya ya. Oke, lanjut dulu ya. Terima kasih Kak Mufidah. Oke, lanjut dulu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih, saya akan memperkenalkan cerita tentang saya dulu gitu ya. Jadi baru beberapa tahun ini saya tuh menjadi seorang content creator. Bukan content creator yang dibilang selevel sama Raffi Ahmad atau Halilintar, itu bukan gitu ya. Cuma content creator itu ada definisinya sendiri gitu. Nanti saya jelasin. Terus saya berusaha untuk menjadi seseorang yang bermanfaat dalam memproduksi konten, berbagai konten dalam berbagai platform. Saya bukan kebetulan, bersyukur alhamdulillah juga baru saja dapat beasiswa untuk pelatihan video content creator dari Kominfo. Nah, sedikit cerita nih balik, kenapa sih saya suka gitu atau hobi atau ingin menjadi seorang content creator gitu. Karena dari dulu gitu ya, mulai mungkin saya SD, SMP itu benar-benar lagi ngehits yang namanya YouTube gitu ya. Itu memang udah ada lama banget platform ini, cuman benar-benar lagi ngehit saat itu gitu ya. Nah, di YouTube ini gimana ya? Masih saya ngerasa mikir, masa sih saya yang cuma nonton YouTube terus gitu, nggak ada aksi. Ya coba deh buat nih YouTube apa aja videonya gitu. Saya bahas itu, entah itu jalan-jalan gitu ya, ikut artis-artis itu. Jadi bikin channel, bikin konten gitu. Nah, itu terinspirasi dari content creators emang legit saat itu gitu. Jadi ya walaupun nonton 5 orang atau berapa orang gitu yang subscribe masih sedikit, karena itu awal mulanya gitu ya. Baru awal-awal mencoba bikin channel YouTube itu nggak masalah gitu. Karena kita harus apa ya, berpikir kalau misalkan teman-teman yang lain bisa gitu, creators yang lain bisa, kok kenapa kita enggak mencoba? Karena itu salah satu alasan jangan menyerah gitu untuk menjadi content creator. Lanjutnya, nah, jadi content creator tuh ada syaratnya. Emang ada apa sih? Harus punya hand iPhone, harus punya laptop Ryzen? Nggak harus gitu ya. Karena coba creators nih ke YouTube kadang yang trending di YouTube Indonesia gitu ya. Kok kadang cara membuka YouTube gitu kayak, konten apaan sih nih? Cara YouTube dia cuman kayak gitu aja gitu. Buka aja di HP udah ada gitu. Tapi itu tuh yang out of the box gitu, yang sebenarnya bagian orang tuh belum tahu cara membuka YouTube bagaimana kan. Itu syaratnya apa? Nggak ada kamera yang berapa pixel gitu. Terus teman ngedit tuh pakai Premiere atau yang lain gitu. Karena ini awal mula teman-teman untuk menjadi seorang content creator, teman-teman bisa HP biasa gitu ya. Terus download, kalau saya pakai CapCut itu aja gitu. Jadi benar-benar coba jangan sampai selalu bikin targetnya yang gini hari ini, ekspektasi boleh tinggi gitu ya, cuman kita benar-benar harus mencoba itu dulu dari awal dulu gitu, harus dari dasarnya dulu. Nah, konten itu bukan yang emang harus buka channel YouTube ya, disebut konten creator, tapi pada definisinya sendiri konten creator itu adalah suatu profesi atau bisa disebut hobi yang untuk membuat suatu konten, bisa tulis, bisa gambar, suara, podcast gitu ya, video ataupun gabungan berbagai jenis lainnya gitu ya. Nah, yang isinya itu berupa informasi, berupa motivasi, bisa buat juga hiburan gitu, nge-entertain orang-orang yang nonton, dan itu bisa dinikmatin sama audiens kita. Begitu. Itu definisi yang paling benar gitu ya, konten kreator, artis, channel YouTube. Oke. Ya, itu karena emang mereka sudah punya istilahnya popularitas gitu ya. Terus
keuntungan menjadi content creator itu apa sih? Menghibur seseorang, oke. Ngehasilin uang gitu ya. Sekarang cita-citanya mau jadi apa? Mau kerja jadi YouTuber gitu. Oh, oke, ngehasilin uang, bisa terkenal. Emang itu aja ya keuntungannya gitu ya. Sebenarnya keuntungan yang paling penting jadi seorang content creator itu bisa ngerasain kepuasan diri gitu dari kita. Ngerasa apa ya? Oh, aku ada video nih, mungkin aku mau cerita ke orang-orang gimana sih awal mula aku bisa keterima di suatu universitas, atau aku masak apa gitu, aku pengen ceritain nih ke teman-teman gitu. Nah itu tuh apa ya, nggak harus yang benar-benar bisa yang jalan-jalan ke luar negeri gitu, enggak harus. Apapun yang kalian pikirkan gitu ya, maksudnya apa yang kalian punya, yang pengen kalian ceritakan, bisa kalian rekam sedikit-sedikit atau kalian tulis di blog gitu. Karena gimana ya, kalau itu cuma disimpan aja di draft, kalian tuh tidak bisa kayak nyimpen apa sih, uang banyak tapi cuma disimpan terus sampai banyak banget, sampai istilahnya nggak kehitung gitu, tapi teman-teman yang lain nggak bisa ngerasain manfaatnya gitu. Padahal bisa aja konten yang kalian bikin-bikin itu, yang iseng-iseng bikin, bisa bermanfaat buat orang lain. Bisa orang lain jadi termotivasi. Itu keuntungannya. Nggak harus jadi terkenal, nggak harus emang yang mikirnya buat nyari duit, yuk jadi konten creator. Enggak, itu salah gitu ya. Nah, ada 3 elemen kunci nih untuk menjadi seorang content creator gitu, yang harus kita kembangkan, yang harus kita punya. Yang pertama adalah right content. Kita harus bikin konten yang berkualitas gitu ya, jangan ecek-ecek kayak ikut-ikutan viral, kayak viral misalkan contohnya ada tentang berita apa gitu, yang kita nggak tahu sebenarnya itu tuh berita palsu, hoax kah, atau emang benar gitu, kita ikut-ikutan doang. Nah itu mah nggak berkualitas gitu ya. Orang pikir cuman ikut-ikutan doang, viral saat itu doang, habis itu turun lagi gitu ya, udah nggak terkenal, ditelan bumi gitu. Rasanya kayak ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Jangan ikut-ikutan deh. Pokoknya harus punya ciri khas kalian sendiri gitu sebagai seorang content creator. Juga harus ada effort. Nah, effort ini sebenarnya ada 2 gitu ya, dari elemen kita, dari diri kita, maksudnya ide-ide kita, bisa juga dari tools yang kita pakai gitu, kayak mungkin dari laptopnya, dari kameranya gitu, harus ada effortnya juga gitu kan. Yang kedua adalah engage audience. Kalian upload doang, misalkan upload foto nih, contohnya di Instagram, udah, yang nge-like ya nge-like aja. Bisa dong kalian share ke orang-orang, ke grup gitu, ayo dong like, komen, nggak masalah gitu, nggak, ya emang perbuatan kayak gitu salah? Enggak kan. Kalian bisa kasih tahu kalau kalian nih, saya sudah mengupload suatu karya, konten saya udah terbit nih, yuk teman-teman share gitu. Memperkenalkan loh, kalau kalian udah usaha keras, sebagai self reward juga kalau kalian udah berusaha untuk bikin konten itu gitu, udah bikin sesuatu yang emang teman-teman pengen kasih tahu ke banyak orang gitu kan. Jadi nggak cuma upload aja udah diem aja gitu kan, tapi share juga ke teman-teman. Nanti teman-teman yang lain bisa share, ikut share lagi gitu kan. Terus yang ketiga adalah right distribution channel. Maksudnya tuh mengetahui banyak platform. Jangan tahu doang Instagram doang, main YouTube doang gitu ya. Padahal platform-platform itu tuh punya apa ya, manfaat, tujuan sama manfaatnya sendiri-sendiri gitu. Misalkan mau upload video-video yang range-nya, durasinya lama gitu, misalkan 5 mungkin 10 menit lebih, kalau misalkan pakai Instagram post kan harus di slide-slide gitu ya. Nah itu kan mungkin bisa pakai IGTV juga, tapi kan lama gitu kan, maksudnya bisa kepotong, nge-crop karena resolusi HP masing-masing tiap orang itu beda. Makanya kalau mau upload video-video, upload lah ke YouTube gitu kan. Kalau mau upload tentang foto-foto, tips-tips gitu, atau poster infografis, oke, uploadnya ke Instagram gitu kan. Jadi harus benar-benar belajar dari setiap platform yang ada gitu. Terus coba saya mau tanya dulu nih ke creators yang lain. Apa ada nih yang udah punya channel YouTube? Coba nih, siapa kira-kira?
Ada nggak? Kak Dara ada channel YouTube? Ada, Kak. Ada, wah jelas nih. Kak Dara juga punya ya. Oke, jangan cuma nonton aja gitu ya di YouTube, tapi bikin juga. Oke, Kak Salsa Biela juga punya nih, keren-keren. Oke, makasih Kak Salsa udah jawab ya. Oke, lanjut dulu. Oke, ya benar, tidak ada yang instan gitu ya. Mirip kayak mie gitu kan, pasti teman-teman pasti creators udah sering dengar gitu kalau mie instan aja harus direbus gitu sebelum dimakan kan. Kayak instan photo maker mungkin yang kita foto-foto di box gitu kan instan gitu ya, langsung ngeprint lah. Itu juga harus proses editing dulu, harus proses ngeprintnya dulu gitu, karena emang nggak ada yang instan. Makanya kita harus bersungguh-sungguh gitu buat ngehasilin konten yang layak dikonsumsi sama halayak publik gitu, dan harus positif gitu, nggak giring opini gitu kan. Kayak misal contoh nih, misal Kak Salsa punya channel YouTube gitu kan, tentang skincare gitu. Jangan sampai misalkan Kak Salsa gara-gara tuh skincare ini pernah ini nih bikin jerawatan di wajah aku, langsung deh Kak Salsa bilang ini jelek dan lain-lain. Ini tuh yang lainnya juga pasti jelek. Dan itu kan giring opini orang ya. Padahal skincare itu belum tentu bisa aja cocok di yang wajah orang lain gitu kan. Jadi harus benar-benar objektif untuk menilai sesuatu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman review-review kayak gitu, dan itu nggak boleh bikin yang ngegiring opini, bikin negatif gitu sesuatu yang kita bagikan. Itu dia. Terus yang selanjutnya, mindset ya. Sebagai seorang content creator nih, creators itu harus berpikiran kalau kita bikin konten itu nggak buat nyari duit gitu. Kita nggak boleh mikir, oh, aku harus terkenal nih biar teman-teman pada iri nih, aku punya channel YouTube, bikin ah. Nah, itu tuh salah besar gitu ya. Kita tuh harus berbagi, harus berkontribusi gitu. Harus ikut gitu, pengen ikut turun tangan gitu sebagai seseorang yang membagikan bisa jadi bisa bermanfaat buat orang-orang banyak. Jangan pikir-pikir oh ya ini sekarang tuh kerjaannya udah yang content creator gitu ya, YouTuber, TikTokers dan lain-lain, itu kan ada duitnya tuh. Jangan mikirnya kayak gitu dulu ya. Awal mula creators pengen jadi content creator itu harus sebagai bentuk kontribusi, sebagai bentuk menolong sesama juga gitu. Kalau berpikiran kalau konten yang kita buat ini bisa ngebantu orang lain gitu, bukan mikirnya ya nih harus banyak yang nonton, harus ngehasilin duit. Nggak kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah right skill. Skill yang harus ada gitu ya di seorang content creator. Yang pertama adalah ideation. Ideation artinya kita harus sering update berita terkini gitu ya. Misal contoh Met Gala kemarin gitu ya, Kim Kardashian. Dia pakai serba hitam gitu ya, sampai wajahnya juga ditutup hitam, mirip stocking gitu mungkin. Nah, teman-teman bisa nih kepikiran, oh bikin konten, bahas nih tentang apa sih tujuannya Kim Kardashian ke Met Gala pakai baju kayak gitu, apakah ada maksud terselubung gitu kan. Bisa buat konten kayak gitu, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar juga, digambar gitu. Nah, itu harus update gitu ya berita terkini, tapi bukan ikut-ikutan viral, itu bukan, beda ya. Yang kedua adalah memiliki teman yang suportif. Ini jadi salah satu untuk ideation kita, karena kita di dunia ini gitu ya, iya sih hubungan manusia itu ngerepotin, cuman kita nggak bisa hidup tanpa mereka gitu ya. Kita bisa nih tanya-tanya ke teman kita yang emang suportif, ngedukung kita menjadi seorang content creator gitu ya. Bukan content creator aja, tapi ngedukung hal-hal apa yang kita suka gitu. Nah, teman kita itu harus yang benar-benar bisa dimintain tolong, mungkin tolong dong ngerekamin gitu, tolong dong jadi salah satu guest aku, mungkin kita ngobrol-ngobrol gitu, sharing-sharing bareng, nanti kita jadiin konten, itu bisa. Yang ketiga adalah berpikir out of the box. Sudah disinggung di awal gitu ya. Sebagai content creator kita harus ada
pikiran yang nggak semua orang punya gitu. Yang mungkin mikirnya kita manjat pohon pakai tangga gitu ya. Itu kan banyak orang mikir kayak gitu. Coba deh manjat pohonnya nggak usah pakai tangga gitu ya. Itu kan pemikiran yang out of the box. Dan ini tuh sangat berlaku, sangat harus benar dimiliki gitu ya oleh seorang content creator. Yang keempat adalah banyak melakukan riset. Enggak, mungkin di sini saya nggak mau jelekin gitu ya. Mungkin ada salah satu tiktokers yang emang lagi gimana ya, dia itu ngerasa semua opini dia. Oke, semua orang berhak beropini gitu ya. Opini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman untuk beropini itu kita harus melakukan riset. Mana sih yang salah, mana sih yang benar gitu. Maksudnya mana sih yang kira-kira mendukung opini kita itu gitu. Jadi harus banyak melakukan riset gitu. Yang selanjutnya adalah syuting, editing, dan sosial media. Untuk syuting, yang paling penting adalah harus percaya diri. Oke, saya muncul di sini, saya mengisi materi tentang how to be a good content creator ini, saya harus percaya diri. Apa yang udah saya alami di belakang gitu, apa yang sudah saya pelajari untuk memberikan materi ini, saya harus perform untuk secara percaya diri gitu. Enggak gitu. Enggak boleh kayak gitu. Harus yakin apa yang udah kita lakuin itu hasil dari usaha kita gitu. Dan kita pengen bagiin itu ke creators di sini. Terus yang kedua adalah editing. Untuk syuting, kamera pokoknya dari awal ya saya bilang nggak harus bagus gitu kan. Asal ada wajahnya gitu ya. Nggak yang benar-benar kresek HP dulu, zaman dulu gitu kan. Maksudnya yang low resolution, kayaknya semua sekarang udah pakai Android gitu kan. Jadi benar-benar bagus lah untuk standar itu, nggak harus yang pakai iPhone lah, yang harus pakai kamera Canon, Nikon gitu, itu udah harus gitu kan. Terus untuk editing ada 3 gitu ya. Untuk pemilihan softwarenya, yang pertama adalah kecepatan saat ngelakuin editing gitu. Ya emang sih ada pengaruh juga gitu ya dari laptop yang kita pakai gitu atau dari yang kita pakai. Cuman kita harus benar pintar-pintar gitu. Kira-kira editing mana ini yang rendernya cepat gitu, yang nggak makan banyak memori. Kalau kalian pilih, kalau kalian cari, pasti deh ada. Kalau dari saya, jadi saya sering pakainya CapCut gitu ya. Karena itu simple dan praktis banget. Terus yang kedua adalah kenyamanan secara tampilan edit. Nah, itu kembali lagi, saya nggak mau ngepromosiin CapCut ya. Cuman setiap orang relatif gitu ya untuk pakai software atau aplikasi editing mereka sendiri-sendiri. Karena mungkin dari saya nih buat KineMaster, oh ini agak ribet nih, tapi emang hasilnya bagus gitu ya. Pokoknya sesuai apa yang kalian butuhkan gitu ya, apa yang kalian nyaman gitu, pakailah aplikasi atau software itu. Yang ketiga adalah kemudahan untuk memahami fitur. Kayak mungkin butuhnya fitur yang edit-edit warna-warni gitu, oke ke CapCut, atau edit-edit yang cinematography gitu, pakainya ke KineMaster gitu kan. Terus yang keempat ya berarti adalah sosial media. Kayak tadi, banyak belajar dari sosial media. Oke, kalian mungkin pertama kali creators nih bisa pilih salah satu, YouTube. Pelajarin semuanya, algoritmanya, cara uploadnya gitu, cara bikin teks-teksnya itu gimana. Nanti saya akan bahas sedikit gitu ya. Nah, habis itu jangan stuck aja di YouTube, tapi pindah ke Instagram, ke TikTok, ke Twitter, ke lain semua platform lah. Kalian harus bisa menjangkau semua orang lah istilahnya, karena emang mungkin nggak semua orang main Instagram, nggak semua orang main Twitter gitu kan. Jadi teman-teman harus belajar dari banyak sosial media atau platform-platform lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah soft skill. Kalau tadi itu right skill, sekarang adalah soft skill yang harus dimiliki. Jadilah diri sendiri. Ya tadi kunci ya, percaya diri. Yaitu jadi diri sendiri. Karena jadi diri sendiri, setiap orang itu pasti terlahir sama bakat yang udah mereka miliki gitu. Gak mungkin ada orang yang gak punya bakat, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Pasti di sisi lain gitu, seseorang tuh pasti punya bakatnya. Dan dia itu bakal nyari jati diri mereka. Mereka bakal nyari tahu, kira-kira bakat aku apa sih gitu. Kira-kira aku
pinternya di mana sih, passionnya di mana sih gitu kan. Itu harus gitu ya, jadi diri sendiri, karena nanti yang bakal munculin value ke kalian gitu. Kayak contoh, mungkin value tuh karena percaya sama diri sendiri itu muncul sebagai ciri khas, misalkan kayak nih si Chat gitu ya, stop senyum-senyum gitu kan. Nah itu ada ciri khasnya sendiri, jadi kita tahu, oh si YouTuber ini nih, oh si content creator ini nih, kita tahu karena itu berasal dari diri mereka sendiri, karena mereka percaya diri. Kemudian ada public speaking. Ini emang oke, aku nggak tulis public speaking itu di pertama sebagai soft skill, karena harus jadi diri sendiri terlebih dahulu gitu ya untuk public speaking. Itu melatihnya sebenarnya gampang-gampang mudah. Teman-teman mungkin kadang ngomong sendiri, wah lancar gitu kan. Pas ketemu nih orang banyak gitu. Mungkin saya nih, walaupun nggak ketemu langsung, saya ada rasa khawatirnya gitu ya, nervous gitu, deg-degan. Tapi karena saya jadi diri sendiri, public speaking saya juga jadi lancar gitu, jadi bisa. Karena udah percaya diri juga. Terus yang terakhir adalah berkolaborasi. Artinya, misal creators nih, contohnya punya teman channel YouTube juga. Nah itu jangan melulu isinya creators doang sendirian gitu. Bisa aja collab gitu ya sama teman kalian yang content creator juga. Yuk collab. Karena nanti tujuannya tuh misalkan teman kalian nih tahu, belum tahu gitu kalau misalkan yang collab itu ternyata punya channel YouTube, kan jadi tahu ya, karena udah collab sama temen nih, sama creators. Terus habis itu si temen kalian, si temen creators nih, yang nggak tahu kalau ternyata creators punya channel YouTube, jadi tahu. Nah itu kayak apa ya, memperluas jaringan juga gitu. Jadi lebih banyak menjangkau orang dengan melakukan kolaborasi ini. Terus, oke. Yang pokoknya dari materi-materi tadi tuh, dari beberapa yang sudah saya jelaskan tuh, pokoknya kalau cuman dengerin aja gitu ya, mungkin kalau cuman baca motivasi, kata-kata motivasi doang tuh, udah gitu aja. Tapi harus do it itu. Kita harus kasih usaha kita duluan gitu, sebelum kita menerima apa yang udah kita usahakan gitu. Jadi kita harus keep first dan reserve later. Karena apa ya? Jangan melulu kepikiran aduh nanti bisa nggak ya? Kira-kira bagus nggak ya? Jangan kayak gitu. Harus take action sekarang juga. Habis ini nih, selesai ini, langsung bikin konsepnya. Kira-kira bisa aku mau bikin apa ya? Kira-kira bisa aku mau upload apa ya? Gitu. Pokoknya harus take action, jangan melulu mungkin kalau belajar teori aja tapi latihan soalnya enggak gitu kan. Harus belajar, harus take action. Oke. Saya akan bahas selanjutnya beberapa platform gitu ya yang kita pakai sebagai media sosial. Yang pertama adalah YouTube. Oke, sebelumnya kira-kira dari creators nih ada nggak yang apa ya, nggak punya TikTok mungkin? Ada nggak? Kalau tadi di awal nggak punya YouTube ya, kalau sekarang nggak punya TikTok, ada nggak? Coba nih, creators. Adakah? Kalau Kak Dara gimana? Punyakah aplikasi TikTok yang sekarang lagi nge-hits banget nih? Kalau aku punya, Kak. Nggak punya, pasti ya. Oke. Kalau yang lain ada nggak sih yang nggak punya? Coba, mau tahu deh. Oke, Kak Yoga nggak punya. Tapi Kak Yoga tahu nggak kalau tentang TikTok ini? Oh ya, tapi kalau nggak punya pasti tahu ya tentang TikTok karena emang nggak punya. Oke. Tahu lihat di IG biasanya. Oke, iya benar banget.
Oke, Kak Denis mengetik. Oke, saya juga tidak punya. Tapi dari pengalaman Kak Yoga tadi ya, sudah kasih tahu, ternyata bisa lihat juga di IG gitu ya. Jadi beberapa platform ini emang kadang tuh apa ya, suka menyelinap gitu ya. Kita nggak punya gitu aplikasi TikTok, tapi kita menikmati konten TikTok. Nggak harus di aplikasi TikTok gitu ya. Nah, itu dia yang salah satu gimana ya, kekuatan dari sosial media gitu ya. Dari konten YouTube bisa masuk ke Instagram, dari konten Instagram masuk ke YouTube, mungkin video-video kompilasi gitu ya tentang make up masuk ke YouTube gitu kan. Nah itu biasanya sama ke orang kedua gitu loh, kayak misalkan saya yang punya Instagram tentang masak-masak nih, nah tiba-tiba ada yang upload gitu ke YouTube, nah padahal itu bukan YouTube-nya saya gitu kan. Nah begitu, jadi nggak harus pakai aplikasinya gitu ya, nggak harus kita punya aplikasinya, tapi kita menikmati konten itu gitu ya, nggak harus pakai aplikasi itu. Nah yang pertama adalah YouTube nih. Poin penting adalah jangan pernah ambil video orang, yang tadi saya udah jelasin. Kenapa? Karena selain hak cipta, kita berpikir kita sebagai content creator nih harus kasih konten yang berkualitas gitu ya, nggak cuma comot-comot video orang lain terus kita bikin naskahnya. Mungkin salah satu tahu nih ya channel YouTube-nya siapa gitu ya, coba saya bisikin calon sarjana, mungkin pas itu pernah gitu ya dapat skandal gitu karena kalau ternyata dia cuma comot video gitu. Nah itu tuh sebenarnya kontennya nggak berkualitas, tapi orang-orang emang awalnya nggak tahu gitu kalau itu tuh video comotan gitu kan. Terus yang kedua adalah bikin thumbnail dan caption yang kreatif. Judul gitu ya, lebih ke judul kalau di YouTube mah. Benar-benar jangan, clickbait. Clickbait itu menarik, kreatif, cuman berbohong gitu ya. Jangan sampai kayak mecahin iPhone dari lantai 17 ternyata cuman dari lantai 1 atau gimana gitu ya. Bikin sekreatif mungkin, bikin orang penasaran, tapi jangan clickbait doang. Itu. Nah, terus di sini saya mau lanjut buat kasih tahu nih tata cara kayak gimana sih upload YouTube itu. Mungkin ada nih creators yang belum pernah punya channel YouTube mungkin ya, tapi belum pernah upload tentang apa gitu ya. Oke, saya stop sharing dulu buat yang di sini. Sharing lagi bagian channel konten. Sebentar. Channel konten. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan kah? Ika Dara muncul ya, Kak? Kelihatan, Kak. Oke, ini ya contohnya gitu ya. Di sini saya sudah upload video gitu ya. Terus di sini ada beberapa step yang harus teman-teman lewatin gitu ya buat upload video itu. Ini dari channel YouTube saya. Ini video seorang gitu ya. Misalkan contohnya ini real life apa gitu ya. Terus setelah isi judul jangan lupa kasih deskripsi gitu ya. Jangan cuma judul doang, deskripsinya nggak diisi, tapi isi video sedikit tentang penjelasan apa atau dari menit ke berapa gitu, menjelaskan tentang poin-poinnya apa aja, itu masukin aja ke description. Terus tambahin juga mungkin beberapa sosial media dari creators nih, bisa tambahin di kolom description gitu ya. Misalkan isi video ini berisi tentang gitu ya, dijelasin gitu kan. Terus nih thumbnail, ini paling penting juga. Kalau bisa nih teman-teman creators nih jangan upload klip dari dalam video yang creators upload, tapi bikin thumbnail sendiri. Ini banyak banget gitu ya. Mungkin website gitu buat bikin thumbnail. Contohnya Canva gitu ya. Sekarang udah bisa di situ.
Jadi kalau bisa nih, jangan salah satu klip dari video yang creators upload. Terus bisa masukin ke playlist ya. Kalau creators udah punya playlist, mungkin ini videonya tentang masak dari bahan tepung atau masak dari bahan nasi, bahan daging gitu, nanti dibikin playlist aja. Memudahkan audiens nih buat cari video yang sama gitu ya dari channel YouTube creators. Terus di sini sekarang ada pilihan untuk audiensnya. Ini tuh videonya dibuat untuk anak-anak kah atau tidak dibuat untuk anak-anak kah gitu ya. Bisa dipilih. Terus yang selanjutnya nih di next. Nah, di sini ada untuk add subtitle. Kan teman-teman creators tahu lah ya, yang menikmati video kita nggak tahu nanti bakal siapa aja, dari negara mana aja gitu ya. Jadi kalau bisa tambahkan subtitlenya, tapi emang ini tuh harus di reach gitu, harus beberapa orang banyak nonton dulu dan harus minta permintaan kalau ada subtitle gitu. Jadi creators harus nyiapin gitu ya. Jangan sampai nunggu videonya banyak yang nonton dulu. Kalau bisa, misalkan enggak di-upload di YouTube-nya, bisa langsung upload di videonya gitu ya. Dalam editing, proses editingnya tuh masukin subtitle. Terus yang selanjutnya end screen. End screen di sini tuh ketika creators tuh mungkin pas nonton YouTube, creators tuh lihat video kayak silakan nonton video yang ini nih dari channel YouTube yang sama, rekomendasi video. Nah, ini ditambahin di sini end screen. Terus yang selanjutnya di sini ada checks ya. Nah, ini dari fitur YouTube gitu ya, benar-benar udah kasih jangan sampai deh konten itu tuh comot video orang lain gitu ya. Karena ini salah satu konten, ini contoh aja ya, bukan konten saya. Saya comot gitu ya dari ini aplikasi VLive namanya, dan si YouTube pun langsung ngedeteksi gitu ya. Oh, ini copyright nih, nggak bisa diupload, checks gitu ya. Ini tuh termasuk video VLive karena nggak boleh diupload di platform selain itu. Nah, ini nanti bakalan dicek dulu nih video creators, kira-kira videonya ngambil punya orang lain kah gitu kan. Terus ini visibility-nya untuk privat kah, privat untuk kita doang gitu ya. Kalau unlist buat yang kita kasih linknya, nggak bisa nyari di search YouTube manual gitu, dan ini yang buat public gitu kan. Terus di schedule bisa gitu, misalkan upload editingnya malam-malam nih, ya masa uploadnya malam-malam gitu ya, harus pikir algoritmanya dulu gitu, kira-kira audiens YouTube tuh nonton YouTube tuh jam berapa sih gitu kan. Nanti bisa di schedule gitu kan, mungkin jam 5 sore kah gitu, jangan mungkin selesai upload langsung selesai edit langsung upload padahal tengah malam gitu ya. Kalau bisa nih di schedule aja. Nah, itu dia. Nah, terus ini kualitasnya gitu, dan copyright-nya komplit apa enggak, sesuai tanpa copyright apa enggak gitu kan. Ini dia. Terus yang selanjutnya saya mau kasih tahu sedikit. Nah, itu untuk gimana cara upload gitu ya konten ke YouTube. Terus selanjutnya saya mau kasih lihat tentang algoritma atau analisis gitu dari video di YouTube nih. Salah satu video saya. Sebentar, konten. Ya, saya screen lagi. Oke, kelihatan pasti ya. Ini salah satu video saya nih yang saya pakai untuk tugas akhir di video content creator yang dari Kominfo itu. Nah, di sini creators bisa lihat nih, kira-kira apa sih manfaat dari analitik ini? Nggak cuma upload aja, lihat oh ya viewersnya banyak, nggak ada yang nge-unlike nih. Oke, bagus. Nggak dari situ aja, tapi bisa lihat dari sini. Viewersnya berapa, kira-kira yang berapa sih rata-rata orang nontonnya itu. Di sini ada semua pokoknya. Itu ada di tab overview ya. Terus di reach. Nah, di sini ada
Nih, tentang bagaimana sih orang-orang audiens tuh menemukan video creators. Ini ada dari eksternal, dari luar ya. Paling banyak gitu ya, 41%. Dari lain gitu, nggak dari langsung aplikasi YouTube-nya dan 16%. Ini YouTube-nya nggak bisa ngedeteksi, ada 15%. Dari channel, ketika ada teman kreator nih cari di channel, oh ketemu nih video baru ada, terus dari pencarian YouTube ada 7%. Kemudian ini di sini ada proportion of your total traffic. Ini ya, langsung ada gitu. Dari WhatsApp berapa banyak, Twitter berapa banyak, Samsung, internet ini karena pemakaian device saya, terus ada dari WhatsApp bisnis juga. Pokoknya semuanya ada gitu ya. Jadi kreator ini bisa nyimpulin gitu, oh ternyata yang paling sedikit Twitter. Oke, berarti besok harus lebih banyak nih mungkin sharing ke Twitter gitu. Oh, paling banyak WhatsApp. Oke, banyakin lagi nih buat sharing videonya ke WhatsApp gitu ya. Sharing yang biar teman-teman di sosial media itu nonton ke kalian gitu ya. Terus, ini engagement-nya. Ada rata-rata orang-orang nonton video creators nih. Ada juga ini, kira-kira teman-teman creators nih, audiens dari video creators tuh yang awal nonton nih, oh banyak nih, terus lama-kelamaan oke, ternyata menurun gitu ya, jadi banyak yang nggak nontonnya tuh sampai full gitu. Oke, nah dari yang engagement tadi tuh bisa jadi perhatian gitu ya, kalau oh nggak bisa nih kalau nontonnya masa semakin lama semakin nggak pada nonton sampai habis gitu, bisa ditambahin mungkin salah satu video saya nih. Ini di sini ada terakhirannya itu saya tambahkan tentang BTS-nya gitu ya di sini, bonus video gitu. Biar nge-reach yang nonton audiensnya itu nggak cuma nonton di awal aja gitu. Bisa di akhir mungkin dikasih tonton sampai selesai ya gitu. Benar-benar dikasih tahu gitu kalau misalkan video ini tuh jangan kalian nggak tonton cuman sampai beberapa menit aja, tapi harus ditonton sampai habis gitu kan. Sayang banget kan teman-teman udah bikin videonya terus udah full gitu berapa menit, misalkan 3 menit tapi ternyata nggak pada nonton sampai habis gitu ya. Terus terakhir di tab audience nih ada dari 83% yang nonton ternyata nggak nge-subscribe channel kalian gitu ya, channel saya maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Terus subscribernya 16%, dan 89% itu berasal dari Indonesia gitu ya yang nonton. Terus ini traffic juga, berapa kali orang yang nonton ngulang gitu ya, ini unique viewers, dan ada beberapa orang yang bertambah nge-subscribe channel creators. Ini semuanya ada, gampang banget, tinggal ke YouTube Studio, terus pilih analytics di salah satu video creators yang pengen cari tahu gitu ya, kira-kira udah banyak belum sih, udah bagus belum sih konten creators yang kalian buat gitu kan. Oke, itu dia. Selanjutnya saya mau balik ke PowerPoint. Share. Oke, itu dari YouTube gitu ya. Selanjutnya dari TikTok. TikTok ini benar-benar udah lama mungkin ya. Sebelum ada TikTok tuh pokoknya ada salah satu nama aplikasinya, saya lupa. Mungkin ada Dubsmash atau namanya, pokoknya yang efek-efek gitu yang keluar dari kaca muter-muter gitu ya. Apa ya namanya? Kak Dara tahu nggak, Kak? Aku tahunya musik Kelly, Kak. Iya itu benar banget. Iya benar, Kak Dara. Oke, ya itu musik Kelly ya. Itu udah dari lama banget tuh ya kalau itu. Nah, dan sekarang muncul TikTok, bukan muncul. TikTok juga udah lama, cuman ngehitsnya banget gitu ya. Udah pas mulai-mulai masa pandemi gitu kan. Orang-orang semuanya bikin konten gitu di TikTok gitu kan. Nah, di TikTok itu nggak perlu nari, nyanyi.
apapun pokoknya yang ngehibur, ngasih manfaat, mungkin lucu-lucuan gitu, sekedar ngelawak gitu, bisa upload aja di TikTok gitu kan. Karena emang ini jadi salah satu platform atau aplikasi yang lagi digemari gitu ya, lagi banyak orang pakai TikTok gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah Twitter. Nah, Twitter itu mungkin nggak video, nggak nyanyi, upload cover gitu ya. Cuman Twitter tuh isinya kayak tweet, seleb tweet, pemberi informasi terkini, trending, ada space juga. Kalian harus tahu nih contohnya ya, salah satu. Oke, lebih baik kayaknya saya share yang entire screen aja kali ya. Yang ngebolak-balik. Oke. Nih ya contohnya. Ada tweet gitu ya di Twitter. Nah, ini tuh salah satu konten loh, creators. Apa sih cara agar laptop awet? Ini caranya, jangan dipaksa. Pokoknya konten itu kan tadi dijelasin ya di awal, nggak harus video, nyanyi, cover gitu, podcast gitu ya. Tapi bisa berupa tulisan, dan tulisan itu nggak selalu di blog, bisa nih di Twitter gitu kan. Ini. Pokoknya ini benar-benar yang bisa bermanfaat buat orang lain dan menebar positif gitu ya, kepositifan itu tuh benar-benar orang yang udah istilahnya bikin kontribusi sebagai content creator gitu ya. Nggak harus video, misalkan aku nulis di blog, iya berarti kamu bukan content creator. Ya nggak gitu, itu salah satu content creator gitu kan. Terus contoh lagi, ini belajar gitu ya, belajar Excel. Semuanya ada gitu ya. Pokoknya nggak cuman tadi YouTube, TikTok gitu ya, tapi ada juga di Twitter. Terus yang tadi TikTok, nih contohnya salah satunya ya, tentang kuliah, magang, beasiswa, informasinya semuanya ada di sini. Nah, ini dia salah satu content creator gitu ya, ngasih kebermanfaatan buat orang lain. Tentu juga bisa iya juga punya TikTok loh. Ini teman-teman harus kepoin juga ini. Di sini. Pokoknya yang kasih kebermanfaatan itu seorang content creator dong. Terus stop sharing lagi. Yang pun bolak-balik, sorry. Yang terakhir. Oke, tadi ya Twitter. Terus terakhir adalah Instagram ya. Ada post, sekarang ada Reels gitu ya, ada IGTV gitu kan. Benar-benar jangan Instagram kasih kita fitur ini tuh nggak cuman kasih doang gitu, tapi harus kita pakai gitu. Istilahnya manfaatkan itu gitu semaksimal mungkin sebagai seorang content creator. Posting untuk fotonya nggak cuman kita aja, tapi bisa mungkin endorse gitu ya, ngasih tahu nih teman-teman, mungkin nggak harus dibayar gitu, ngasih tahu teman-teman nih ada toko swalayan yang ternyata murah nih, jual berbagai macam, itu bisa gitu ya. Dan itu nggak harus berupa video, kasih tahu aja nih foto-fotonya ada di sini, lokasinya di sini. Terus Reels, emang mungkin mirip TikTok ya, cuman lebih simple aja. Dan kebanyakan mungkin kayak tadi Kak Yoga, coba deh tanya Kak Yoga, kira-kira punya Instagram nggak ya? Kak Yoga masihkah kakak di sini? Kak Denis deh, Kak Denis kan nggak punya TikTok nih, tapi punya, aduh luring nih Kak Denis. Coba, ada tidak yang tidak punya Instagram? Coba. Ada yang nih. Coba ya, kalau Kak Yoga nggak punya TikTok, kayaknya nggak mungkin nggak punya Instagram gitu ya. Oke, tadi itu Reels gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah IGTV gitu kan. IGTV itu mirip mungkin di post video, cuman di IGTV kita bisa durasinya lebih lama gitu. Bisa lebih banyak lah konten-konten yang mau kita masukin gitu di IGTV itu. Nah, pokoknya dari semua platform itu, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, fokus ke salah satu itu dulu. Setelah itu
barulah creators ke yang lain-lainnya gitu ya. Jangan malu, jangan lah aku di YouTube aja deh, Instagram malu. Upload juga ke Instagram, kasih tahu nih aku punya channel YouTube, tonton dong gitu kan. Oke, itu dia. Terima kasih. Oke, itu beberapa yang bisa saya kasih gitu ya, beberapa apa ya, sharing-sharing juga ke teman-teman, ke creators. Pokoknya setelah ini creators harus langsung take action gitu ya. Jadi udah banyak saya sharing-sharing gitu. Semoga ada yang bermanfaat dan harus langsung nih langsung take action gitu, langsung bikin ide-idenya kira-kira mau ngapain aja gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih udah hadir di sini. Saya mohon maaf juga ya, mungkin tadi ada salah-salah juga. Saya kembalikan ke Kak Dara dulu. Jadi itu tadi materi dari Kak Putri yang sangat keren. Aku pribadi banyak mendapatkan insight baru. Nah, mungkin karena materinya udah selesai, bisa kita buka sesi tanya jawab untuk dua penanya. Teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya, silakan drop pertanyaannya di kolom chat atau bisa unmute langsung. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar, tadi aku sempat salah fokus. Tadi kakak sempat ikutan ini ya, pelatihan beasiswa VCC dari Kominfo. Aku kemarin juga sempat ikut. Kakak dari batch berapa nih? Saya dari batch 1. Oh, sama. Oh ya, ya ampun. Iya. Kelas berapa, Kak? G apa ya? Aurora. Kalau Kak Dara? Sunflower. A ya, kelas A ya. Iya. Oke. Keren banget sih, Kak. Apa Kak Dara salah satu yang ini ya? Juara nih? Oh, enggak. ada teman aku, teman kelas aku, Kak. Ada. Wow, keren banget. Dari mentornya juga ya, Kak Anjas gitu kan. Terus iya. Kak Aiza ya? Iya, yang jadi ini ya, fasilnya. Iya benar. Itu teman saya itu. Oh, teman kakak. Oh, isi. Di Purwokerto juga. Oh, Kak Dara sekarang. Ya, Kak? Kak Dara sekarang angkatan berapa, Kak? Angkatan 2019, Kak. Kakak sendiri? Sama. Ya ampun. Oh. Sama-sama kemarin ikut PCC ya? Iya. Baru masuk kuliah jadi ikut gitu. Iya, benar. Pas banget nih moderatornya Kak Dara. Merasa beruntung saya. Aku berpikirnya bukan video konten kreator, Kak, sebelumnya. Karena kan konten kreator, jadi mungkin kayak nulis-nulis blog gitu. Oh, ternyata pas tadi nampilin pernah jadi alumni pelatihan beasiswa VCC itu, ya. Sama ya. Mungkin ada teman-teman peserta yang bertanya. Oh, ada nih, Kak. Pertanyaan dari Kak Akhira di kolom chat.
Mungkin aku bisa bacain. Izin bertanya, Kak Putri, bagaimana sih Kak biar tetap konsisten dalam melawan rasa malas bikin konten? Makasih Kak. Silakan Kak Putri. Terima kasih nih Kak Ahira sudah bertanya gitu ya. Benar-benar yang namanya konsistensi itu apa ya, nggak cuman di ini ya, nggak cuman di apa sebagai konten creator aja gitu, tapi di dalam kehidupan kita gitu ya. Yang namanya konsistensi bisa nih dibantu dari bikin konten creator planner gitu ya, bikin apa dijadwalin gitu, apa aja sih target-target yang pengen Kak Ahira capai gitu. Nah dengan itu Kak Ahira pasti terpacu gitu dengan yang udah ditargetin dan dijadwalin. Kak Ahira pasti apa ya, ngerasa wah udah nulis kayak gini nih, kalau misalkan nggak di checklist tuh rasanya ada yang kurang gitu kan. Nah itu tuh bisa ngebantu buat ngepacu konsistensinya Kak Ahira. Terus ngelawan rasa malas, ya benar. Nggak konsisten itu emang timbul dari rasa malas yang kita punya gitu ya. Ngelawan rasa malas itu kita pikirkan apa ya, tujuan kita awal kita gitu. Kita hadir untuk berkontribusi sebagai content creator itu, kita ingat kembali gitu, kira-kira tujuannya tuh apa sih sebenarnya. Kalau mungkin cuman tadi sekedar pengen ikut-ikutan aja gitu ya, atau pengen terkenal gitu, atau pengen cari uang gitu, oke. Mungkin itu bisa, tapi dibikin ke nomor sekian gitu. Karena yang nomor satu itu harus berpikiran, oke, kita harus berkontribusi untuk content creator itu gitu kan. Kita apa ya, rasa malas itu emang cuman bisa dilawan ketika mindset yang kita punya itu diubah gitu. Kita berpikir kalau misalkan terus-terusan begini ya hasilnya nggak ada gitu kan. Karena apa ya, sebagai content creator itu yang udah kita target, yang udah kita bikin plan-nya itu harus segera kita capai gitu. Karena kalau misalkan nggak konsisten ya mungkin salah satunya channel YouTube-nya kita jadi ngedrop gitu ya, jadi kurang apa sih antusias audiensnya kita. Paling gitu sih Kak Ahira. Nah, jadi intinya tadi dari Kak Putri itu buat to-do list-nya, to-do list kegiatan kita apa aja, terus caranya melawan rasa malas itu kita ubah pola mindset kita sama niatkan memang ya Kak tujuannya apa untuk menjadi konten kreator seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, kita nunggu satu penanya lagi nih sebelum kita akhiri webinar kita hari ini. Nah, ada pertanyaan kedua sekaligus mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Kak Putri. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri Kak? Kadang kan bikin konten suka kurang pede Kak. Thank you dari Kak Salsabila. Silakan Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Salsabila untuk pertanyaannya. Oke, saya bantu jawab gitu ya. Kalau dari saya sendiri gitu ya, emang pasti awal-awal untuk merintis gitu ya, mungkin channel YouTube sebagai seorang kita content creator pasti malu-malu gitu kan, atau berusaha tampil gitu, berperform misalkan traveling, mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar itu emang harus pede gitu ya. Gak gitu juga mungkin kayak tampil di kamera kadang ada yang masih suka masih deg-degan gitu. Nah itu tuh buat ningkatinnya itu harus banyak ngomong, maksudnya banyak belajar, karena nanti lama-lamaan saya diri itu tuh muncul gitu, dan harus diri sendiri, itu yang paling penting sih. Jangan sampai kayak tuh aku kayak gini nih, masih kayak gini, itu nggak apa-apa, karena itu masih dalam sebuah progresnya Kak Salsabila gitu ya, masih
mungkin sebenarnya pengennya ngomongnya A, tapi kok kenapa ngomongnya B ya? Itu nggak apa-apa gitu, karena itu sebagian dari proses gitu. Dan misalkan nge-tag gitu kan, kita nggak live gitu ya mungkin ya, kalau misalkan upload konten kan bisa diulang lagi nih. Nah itu salah satu dari proses biar kita tuh jadi pede gitu. Lama-kelamaan kita berusaha kalau kita ini tuh hadir di sini buat ngomong kayak gini nih, saya ini kayak ya udah ngomong aja gitu, karena pengen nyampein yang hal positif gitu, pengen nyampein ke audiensnya gitu. Pas channel YouTube mungkin pas saya menari gitu tuh kadang suka malu masih diliatin orang gitu ya, mungkin misal di luar di outdoor gitu narinya, harus muncul kan aku mau entertain orang-orang nih, bodo amat deh yang pada nonton mungkin ngetawain atau hal lainnya, karena itu proses kita buat belajar gitu menjadi seorang content creator. Jadi tetap mencoba terus, tetap nggak selalu ngerasa cepet puas gitu loh dengan apa yang kayak kita udah usahain. Jadi terusan tingkatin belajar dan nggak nyerah, karena percaya diri atau ngomong kayak gini tuh munculnya tuh karena emang kita sering gitu ngelakuin hal itu gitu. Oke, tadi jawaban dari Kak Putri, kunci utamanya yaitu terus latihan dan jangan cepat puas. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Nah, sebelum kita akhiri webinar kita pada sore hari ini, mungkin bisa sisi dokumentasi atau sisi foto-foto dulu ya Kak Putri. Nah, kepada teman-teman peserta webinar mungkin bisa on cam untuk terakhir kali, karena untuk dokumentasi. Yuk, on cam. Mungkin kakak-kakak bisa on cam.